wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama sekali, saya Razman Arif Nasution dari Ranlovo dengan tim saya dan sahabat saya Maci dari kantor hukum saudara Maci, kita combine untuk membantu klien kami, saudara Medina Zain. Dan karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara memenuhi undangan kami terkait dengan seperti mana yang saudara sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami, saudara Medina Zain, telah membuat laporan di kepolisian dalam hal ini di Polrestabes Kota Bandung tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap perusahaan yang mereka kelola yang bernama Bandung Makuta. Adapun dugaan penggelapan yang dimaksud adalah diduga dilakukan oleh saudara Irwansyah dan rekan-rekannya sesama pemegang saham. Oleh karena itu maka perlu kami tegaskan posisi Medina Zain bukan seorang pemegang saham yang dalam pengertian melakukan atau single fighter, melakukan perlawanan kepada banyak orang, para pemegang saham yang lain, dan atau dikesankan seolah-olah saudara Medina Zain ini orang yang rese, orang yang risih, padahal kita tahu bahwa saudara Medina Zain adalah seorang pengusaha yang profesional. Beliau tahu bahwa ada ketidaktransparan dalam pengelolaan perusahaan, maka saudara Medina Zain dalam konstruksi hukum yang kita tahu bahwa beliau dapat melakukan permintaan audit dan ini hak konstitusional saudara Medina Zain dan dia lakukan konstitusional komplain secara administratif karena itu dulu yang dia tempuh. Maka dalam beberapa kesempatan, saudara Medina Zain telah berupaya berkirim surat dan direspon. Kemudian ada dugaan penyelewengan dana di dalam. Dan ketika ini akan diminta untuk dibicarakan sesama pemegang saham, maka saudara Irwansyah dan teman-temannya menolak. Karena itulah maka Medina Zain tahu proses berikutnya adalah dia membuat laporan polisi. Jadi perlu kami tegaskan bahwa saudara Medina Zain, klien kami, tidak pernah berniat membenci saudara Irwansyah secara pribadi. Karena mereka ini bersahabat dan mungkin besok juga bersahabat. Tetapi hari ini mereka berbeda pendapat, maka saya berharap saudara-saudara bisa memahami bahwa posisi Medina Zain adalah sebagai seorang warga negara, pemegang saham, yang meminta transparansi keuangan di perusahaan, bahwa mereka, perusahaan ini saudara, sudah memperoleh keuntungan. Jadi jangan seolah-olah dikesankan Medina Zain sudah menerima dana benefit atau dividen dan kemudian Medina Zain ribut. Bukan begitu. Medina Zain menerima dividen, iya, tapi mereka juga menerima dividen. Nah, artinya dalam teori hukum ini logika law-nya masuk gitu. Nah, berikutnya perusahaan itu harus memang berjalan karena filosofi orang berusaha adalah mencari untung. Tidak ada orang berusaha yang tidak mencari untung. Kalau orang berusaha tidak cari untung, buat apa berusaha? Nah, dalam perusahaan biasa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, harusnya kemarin ketika Medina minta untuk dilakukan permintaan rapat bersama pemegang saham dan atau meminta transparansi, apa sih sulitnya menjawab itu gitu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang demikian jauh gitu. Itu satu poin ya.
Poin yang kedua, saudara-saudara, saya sudah berupaya maksimal. Hari ini saya sangat kecewa dengan saudara Irwansyah. Saya sudah menemui beliau, kami sudah bertemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya katakan bagaimana kita cari solusi konkret agar ada perdamaian. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kasus ini mendapat atensi dari tokoh-tokoh penting di negeri ini. Oleh karena itu maka solusi terbaik adalah, terutama di kantor saya Run Law Firm, begitu juga dengan Maci Law Firm, itu kita berupaya mencari jalan damai. Di langkah hukum tersebut kami akan kaji dulu, dan nanti setelah kami kaji bersama tim baru kami informasikan. Kami tidak bisa buka di sini karena ini kan bagian dari strategi juga dan lain-lain ya. Dan kami juga tidak tahu kan nanti setelah preskon ini ada hal-hal apa dari pihak sana, dari pihak sini, kami juga nggak tahu. Tapi kami tetap berpositif thinking, dan kami juga akan menunggu juga ya habis ini Bang ya, setelah preskon ini. Terkait laporan sendiri Bang dari pihak sana gimana? Saya sebagai pengamat juga, saya melihat itu hak hukum mereka untuk melaporkan kepada penegak hukum ya. Terlepas proses pemeriksaannya kelak ya, itu kan kita lihat nanti gitu. Ya kami sih sebagai warga negara yang baik, kami akan berkoordinasi dengan laporan tersebut gitu. Saya juga belum melihat laporannya ya. Tapi belum juga dipanggil polisi Bang buat diperiksa Bang? Kenapa? Belum ada sama sekali pemanggilan dari polisi? Belum ada. Mereka belum. Tapi apa memang menerima dengan adanya SP3 itu dan kasusnya diberikan atau gimana? Gimana? Menerima nggak ketika SP3 itu sudah dinyatakan oleh pihak Mabes gitu? Tadi kan sudah dijelaskan dengan tim semua segala macam. Kami akan mengkaji hal tersebut, dan setelah kami kaji hasilnya seperti apa, ya, kami akan transparasi kepada media nantinya. Oke, Bang, pihak Irwansyah kan bilang tidak ada pertemuan atau menghubungi dari pihak ini. Abang tadi bilang kan udah komunikasi dengan pihak pertama untuk mencari solusinya. Itu gimana Bang? Saya sudah pernah ketemu beliau. Pihak pertama kan mengatakan belum tadi. Tidak ada komunikasi atau dari pihak Medina tak ada ketemuan atau apapun dari ke Irwansyah gitu. Jangan gitu dong. Yang membantah kalau ada pertemuan dengan pihak sini. Oh gitu ya? Ya. Ada buktinya. Saya ada pertemuan sama beliau. Bentar ya. Bentar ya, maaf ya, karena fotonya udah agak di bawah. Poin penting tuh. Di sini Kayak bentar Bang. Tahan Bang. ini kan saya. Ceritain Bang, ceritain. Nah, jadi saya komunikasi dengan Irwan, ya. Terus terang, saya berinisiatif untuk mencari solusi. Kami ketemu sama Irwan saya harus sebut jadinya kalau seperti ini kan, di Senayan City. Saya ada tim saya juga ya, tadi ya. Ada juga saudara Jihan ya, benar ya? Nih, orangnya ada, managing partner saya. Kita berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau memang kamu mau melapor balik, bahkan saya waktu itu, karena saya tahu Maci juga pengacara Medina dan saya. Bahkan saya waktu itu menawarkan, bagaimana kalau saya jadi kuasa hukum kamu, yang penting kasus ini bisa damai. Kalau enggak, kamu lanjutin macam mana? Nah, maksud saya berkomunikasi itu sama beliau untuk mencari jalan keluar. Nah, kalau memang mau diteruskan ini ke proses hukum yang lebih tinggi misalnya, cukup ya? Cukup. Oke. Nah, jadi kita udah komunikasi, tapi saya terus komunikasi lagi. Terakhir dia digelar itu. Saya berharap saya ada, karena kalau saya Maci dengan Medi, saya bicara ke saudara
Irwan yang pada saat itu ya, pada saat preskon saudara Medina Zain dengan Maci dan Lukman, saya belum kuasa hukum Medi pada waktu itu. Nah itu, jadi kita diskusi, berbicara, berpikir apa yang terbaik untuk kita lakukan. Sekali lagi ini adalah berat bagi kami. Kita tidak mau perang di media, kita nggak mau perang di pengadilan urat saraf tegang-tegang. Tapi kalau akhirnya akan sampai ke sana secara profesional, maka saya akan lakukan upaya hukum yang terbaik untuk klien saya. Dan Pak Maci juga sahabat saya akan melakukan upaya hukum yang terbaik. Itu. Kalau pra peradilan itu bukannya, kalau kata pihak sana, pra peradilannya berarti bisa dibilang secara nggak langsung melawan Mabes yang memberhentikan SP3, bukan merekanya. Nah seperti itulah, nanti itu kita dalami lah di bawah. Itu lebih teknis. Ditambahkan di sini pra peradilan itu adalah upaya hukum ya, dan itu udah diatur juga dalam rangka misalnya ada penghentian penyidikan, penuntutan atau ganti rugi atau rehabilitasi, itu sangat dimungkinkan untuk melakukan upaya pra peradilan gitu. Seperti itu. Jadi bukan untuk melawan Mabes, ini hak hukum kami juga kok gitu. Seperti itu. Gimana Medina? Kata pihak sana nggak bisa. Medina. Oh iya, itu kan hak setiap orang untuk melaporkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Sekarang berjalan sesuai sesuai yang alur yang berjalan aja. Medina kemarin sempat saling sindir di Instagram, seperti apa Mbak Medina? Enggak lah, itu cuman ini aja, cuman terpancing aja. Namanya juga manusia kan, pasti ada terpancing yang duluan siapa gitu kan, bisa dilihat gitu kan. Saya juga di situ kan cuman tulis ditunda gitu, ditunda itu maksudnya ya tertunda. Ini bukan SP3 itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Jadi seperti Bang Rasman bilang tadi, ini kita akan kaji lagi, kita ke depannya kita akan menempuh jalur hukum yang lain. Tapi sindiran itu ditujukan untuk kamu menyadari ya? Nggak tahu Itu aja ya. Refleks aja gitu. Yang tahu yang dari sana. Oh iya, saya tahu sih. Itu untuk kamu. dugaan aja. Dugaan untuk saya. Bang, soal bukti-bukti katanya nggak lengkap tuh, tanggapan aku seperti itu Bang. Begini, masalah bukti tidak lengkap, nggak mungkin dong Kasat Reskrim yang mimpin di Polrestabes Bandung, kalau dia tidak melihat bukti awal mencukupi sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, kan nggak mungkin naik jadi sidik gitu. Ya, justru beliau itu sebenarnya diundang ke Bareskrim itu dia juga bingung gitu, karena harusnya kan di Polda Jawa Barat, kenapa loncat gitu? Pertanyaan ada apa? Gitu. Nah, tapi kita nggak mau masuk ke situ. Tapi yang pasti pra peradilan atau ada upaya hukum yang lain, laporan tambahan kami, jangankan tersangka yang di SP3, putusan pengadilan Mahkamah Agung pun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, iya kan? Ya. Jadi ini baru rangkaian satu peristiwa. Misalnya pra peradilan dimenangkan oleh Pak Lanyala Mataliti waktu itu misalnya kasusnya, kan bisa keluar sprindik baru. Nah kita juga ada cara-cara hukum. Tapi sekali lagi saya katakan, saya berharap, udahlah Irwan, ini saya imbau lagi nih, udahlah Irwan, kalau kalian merasa bahwa Medi ini risih di dalam, sudah, Medi menarik diri, kembalikan saham dia, selesai. Itu yang paling ideal. Gak ada masalah sampai ribut-ribut, ngapain? Nah kalau masalah sindir-sindiran, saya ingatkan, tolong jangan ada yang nanti ujungnya memfitnah, pencemaran. Kalau itu terjadi, tentu kita akan lakukan upaya hukum. Tentu kita juga akan jaga klien kita, bahwa persoalan dengan Irwan biarkan antara dia, ngapain orang lain turut campur. Jadi netizen udahlah, Anda komen yang benar saja, ya. Bang, untuk pengembalian sahamnya, apakah memang pengembalian yang diminta pengembalian saham full atau yang apa nih, atau sisa-sisanya atau apa? Itu nggak bisa dibicarakan di sini. Kalau memang dimungkinkan ada pembicaraan lebih lanjut, ya itu kan harus ada kesepakatan dari Medina dan pihak di sana. Harus ada pertemuan dulu. Kita nggak bisa membicarakan berapa harusnya, ya bertemu dulu lah. Seperti itu. Idealnya kan begini, ini perusahaannya, kemudian perusahaan ini berkembang, lalu dihitung dong sekarang aset perusahaan berapa. Nah mereka ada 4, ya bagi apa? Keluarkan.
Bukan berarti harus modal awal yang harus dikeluarkan. Dihitung juga dong. Kalau perusahaan ini kemarin modalnya 2 miliar, sekarang sudah 10 miliar bagi 4. Kira-kira seperti itu yang paling enak sebetulnya.